ngajak bisa. ويا أن الله تعالى يشفي أمراضنا بلا آجل ويحفظنا من آفات الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين. زاد على هذه النية وعلى كل من وصلها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجاهدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وطلال بن حكيم المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا لأبي علوي شهاب الغازي الأندين وشهاب حسن شاذلي وأصولهم وفروعهم وثم إلى أرواح خصوصا شيخنا مربي أرواحنا الإمام عبد الله بن المشاذري والأبي حسن والحبيب مهدي والحبيب صالح بن عبد الله بن المشاذري سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الحبيب الشيخ بن سالم العطاس بن عبد الرحمن بن شيخ العطاس بن علي بن أحمد بن شهاب وثم إلى أرواح جميع المفسرين وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang Al-Faqir hormati segenap para asatidzah, para hujjaj, para tokoh-tokoh masyarakat, para DKM masjid maupun mushola sekelurahan Kebagusan, wabil khusus diantaranya orang tua kita Muallim Haji Ali, Ketua DKM Masjid Al-Mubarrabin Sultani Wahyudi, Dr. Taufik, Ustaz Syahabuddin, Muallim Haji Tabrani, Ustaz Hasan, Haji Hasib, Ustaz Rojadi, dan ketua kita Bapak Haji Abdul Munir, dan seluruh para asatidzah yang di belakang ya, kelihatan cuma nggak masuk ya. Yang mohon maaf nggak disebutkan nama satu persatu. Para hadirin yang mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Meneruskan kajian kitab kita masih tentang wasiat Sayyidina Luqmanul Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allahu innallaha latifun khabir. Dalam surah Luqman ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satu di antara wasiat Sayyidina Luqmanul Hakim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemarin dibahas tentang seseorang yang memiliki orang tua yang non muslim ya. Tetap dianjurkan bagi kita untuk mempergauli mereka bil ma'ruf dengan baik ya, meskipun orang tuanya non muslim ya, apalagi orang tuanya muslim beriman kepada Allah, apalagi minas salihin, termasuk orang-orang yang rajin melakukan kebaikan. Di sini dikatakan ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku mithqala habatin min khardalin. Wahai anakku, jika kalian melakukan perbuatan ya, baik perbuatannya baik maupun perbuatan yang buruk, mithqala habatin, meskipun
min khardalin, meskipun seberat biji sawi. Fatakun fi sakhratin, ya, meskipun ada di bawah batu. Au fis samawati, ataupun di langit. Au fil ardi, ataupun di bumi. Ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir, maka Allah Ta'ala akan membalasnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha lembut dan maha mengetahui. Ini ayat yang ke-16 ditekankan bahwa segala amal perbuatan kita, baik maupun buruk, meskipun tersembunyi di bawah batu, tidak ada satupun yang melihatnya, baik di langit maupun di bumi, ya'ti bihallah, maka Allah akan membalasnya. Kita sering teringat dengan kisahnya, ya, ini konteksnya umum, ya, berbuat baik ataupun berbuat buruk kepada siapapun, ya, akan menuai apa yang kita tanam. Akan tetapi apalagi kalau konteksnya kita durhaka sama kedua orang tua kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, lupa deh tuan itu. Ya, Nabi SAW bersabda di dalam salah satu hadisnya, la yadkhulul jannah al-'aqulil walidayh. Ya, enggak bakal masuk surga orang yang durhaka sama kedua orang tuanya. Bahkan cerita yang ma'ruf, ya, cerita Al-Qamah, ya, ketika mendahulukan istrinya dibandingkan ibunya, ya, sampai Nabi SAW mentalkinkan dia, ya, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang nalkinin siapa, Pak? Nabi Muhammad, bukan Ustaz Ali, bukan Ustaz Sahad, ya, bukan Kiai Taufik. Yang nalkinin Nabi Muhammad langsung orang. Nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Durhaka sama uminya, ya, mendahulukan, lebih mencintai istrinya dibandingkan uminya. Ini PR nih buat kita ya, para lelaki, ya, yang masih punya umi, yang masih punya orang tua. Dahulukan orang tua kita di atas segalanya. Ya, bahkan Al Habib Lutfi bin Yahya itu mengatakan kalau antum mau jadi orang soleh, mau jadi wali, kuncinya dua. Kuncinya dua. Hormati orang tua ente dan juga cintai guru-guru ente. Dua kuncinya. Ya. Kalau kita mau bahagia dunia akhirat, dua kuncinya, kata Al-Habib Lutfi. Maka ketika Al-Qamah nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, Nabi bilang, apakah dia sholat? Oh, min ahli sholat. Apakah dia puasa? Min ahli sholat. Termasuk orang yang ahli puasa, ahli sholat, ahli tahajud, ahli sodaqah, dan lain-lainnya. Lalu kata Nabi, apakah dia masih punya orang tua? Masih, ya Rasulullah. Siapa? Ibunya. Panggil tuh ibunya. Ya. Ibunya singkat cerita, ya, karena durasi, ibunya suruh redoin itu anak. Ya, pertama nggak redoin, lalu Nabi gertak. Kalau ente nggak redoin, Anda bakar nih anak. Daripada dia dibakar di alam akhirat, lebih baik dibakar di alam dunia. Seorang ibu, ya, orang tua sebesar apapun kesalahan anaknya pasti dimaafin. Ya, beda sama orang, ya, tetangga kita berbuat salah sama tetangga, wah, habis diomongin cerewet, ya, digosipin, ya, apalagi ibu-ibu, loh, haula tuh, hati-hati ibu-ibu ya kalau belanja, ya, habis belanja pulang deh, ya, belanjanya sih ayam doang, ngobrolnya setengah jam, nggak tahu sih bulan lah, iya, bukan main, habis gibah lah. Gibah yang gak ada manfaatnya, kita mikirin kesalahan kekurangan orang, sedangkan kesalahan kita begitu banyak. Ya. Zaman dulu kalau gibah itu kita kumpul ngopi majelis gibah. Sekarang ya
lewat WhatsApp gibah, ketikan tangan kita gibah. Makanya jangan sampai ya kita berbuat zalim kepada orang, ya'ti bihallah, akan Allah balas, gak bakal Allah biarkan. Ya, itu Al-Ghamah. Akhirnya ketika ibunya mendengar pengen dibakar tuh anak, seorang ibu ya, anaknya mau dibakar, merasa kasihan, akhirnya meredakan itu anak dan memaafkan itu anak. Maka ditalkinkan lagi sama Nabi, la ilaha illallah, maka Al-Ghamah mampu mengucapkan la ilaha illallah. Berarti ada penghalang itu yang bisa mencegah itu dia mengucapkan kalimat yang mulia gara-gara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka jangan pernah kita meremehkan sedikit pun kebaikan atau meremehkan keburukan yang kita lakukan. Kenapa? Ya, Allah. Allah bakal balas. Jadi kalau kita berbuat baik, lu kenapa gak berbuat baik lagi? Gua gak dihormatin, gua gak dianggap. Nah, berarti kita masih kurang ikhlasnya. Padahal Allah akan balas kebaikan kita. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti dibalas. Jadi jangan khawatir dihargai atau dibalas dan tidak dibalas kita. Tetap Allah Ta'ala gak bakal tidur dan tidak bakal Allah Ta'ala lalai membalas hamba-hambanya yang melakukan kebaikan. Makanya Nabi SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau in talqa akhaka biwajhin balik. Jangan kita meremehkan jangan kita meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Jangan meremehkan sedikit pun kebaikan, jangan kita remehkan. Meskipun bertemu dan menjumpai saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Ya senyum doang, Pak. Kan enak kalau salaman sama orang, ya gimana apa kabar, gimana bini 1 B2 ya, ngobrol begitu ya, bercanda dan lain, itu termasuk daripada kebaikan. Ini enggak ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, enggak ada senyum-senyumnya ya, padahal senyum itu adalah juga merupakan kebaikan. Tanya rumahnya di mana, kebagusannya, oh di situ, oh dekat ini, kenal si fulan, iya masya Allah, salam deh. Kayak begitu, jangan kita remehkan meskipun dengan senyuman wajah kita ya kepada saudara kita. Jadi apapun kebaikan ataupun keburukan bakal dibalas. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha lembut. Lembut apanya? Hisapnya itu gak bakal ada yang lolos ya, gak bakal tuh kelewatan nih, enggak. Hatta kita mikirin paku dari jalan gak bakal kelewatan dari Allah. Begitu juga keburukan yang kita lakukan gak bakal ya kelewatan sedikit pun dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tercatat dengan rapi di buku amal kita masing-masing dan akan diberikan nanti di yaumil qiyamah. Ya, akan Allah tunjukkan tuh, bahkan dalam sebagian mufassirin dikatakan Allah akan tunjukkan nanti ya di yaumil qiyamah. Ahdarahallahu yaumal qiyamah, Allah hadirkan tuh perbuatan kebaikan, keburukan kita kepada orang-orang. Apalagi na'udzubillah kalau keburukan yang kita lakukan kepada kedua orang tua. Kebaikannya juga kita lakukan akan dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang punya ta'alluq kuat sama dia punya orang tua, ya, punya kecintaan yang tulus sama kedua orang tua, maka kehidupannya gak bakal pernah sulit. Akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Ustaz, tapi dia susah. Keberkahan bukan hanya hal harta, dia bisa ibadah, dia bisa sholat, dia bisa sujud, dia punya ilmu yang manfaat. Itu keberkahan yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan. Anak banyak cuma malas ngaji, nggak sholat, buat apaan tuh anak sebanyak itu? Iya kan, akhirnya jadi hisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita punya anak dua, masya Allah, satu hafiz Quran, satu sering tahajud, ya,
cinta sama orang soleh, maka anak tersebut menjadikan syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Ya. Makanya ada dulu makanya perbuatan buruk itu kalau di dalam bab sujud syukur, kalau ada orang melakukan perbuatan buruk, al-mutajahir yang menampakkan keburukannya, itu disunahkan kita sujud syukur. Ada orang mabuk di jalan tuh, disunahkan kita sujud syukur. Kenapa? Kita nggak diberikan atau kita nggak melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kira perbuatan yang kita sembunyi-sembunyikan nggak ada balasannya, ada balasannya. Makanya kata ulama, ya ahlal dzunubil khafiyah ittaqullah minal uqubil khafiyah. Wahai orang yang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, hati-hati, Allah juga akan balas secara sembunyi-sembunyi juga. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang yang maksiat. Kalau di zaman dulu tuh Pak, umat-umat terdahulu maksiat langsung dibalas cash sama Allah. Itu hari dibalas. Langsung. Tiba-tiba nggak dibalas. Dia merasa nggak dibalas. Ngadu ke Nabi Musa, ya Nabi Musa, waktu itu ada pernah termaksiat sama Allah. Allah nggak balas kok. Allah nggak balas. Coba tolong tanyain sama Allah. Ada apa gerangan? Bahasa kitanya begitu. Nabi Musa bermunajat sama Allah. Ya Rabb, ada salah seorang umatmu, hamba-hambamu melakukan dosa, tapi katanya belum dibalas sama engkau ya Allah. Kata Allah, udah gue balas. Bahasa kita ini Pak, udah gue balas. Apa ya Rabb? Tanya dia. Ketika dia maksiat, tidaklah hilang. Apakah tidak hilang kelezatan dia dalam beribadah? Kelezatan dia dalam beribadah yang tadinya sebelum maksiat dia lezat, nikmat ibadah. Pas dia maksiat dia nggak sadar bahwa kelezatan dalam ibadah nggak ada lagi pada dirinya. Nah itulah hukuman yang Allah Ta'ala berikan. Karena dia melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi, Allah cabut kelezatan dalam ibadah. Malas hadir di majlis tahlim, malas sholat malam, malas baca Quran dan lain-lainnya, sehingga hukuman tersebut diberikan secara sembunyi-sembunyi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita semua dari hal-hal tersebut. Allah berikan taufik wal hidayah kepada kita agar senantiasa melakukan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.